Oke, ini pohon kita yang sudah kita tanam di grounding sekitar 3 minggu. Ini dia ada yang stagnan. Kita pikir stagnan, ternyata enggak ya. Ini kan dari beberapa pohon kita kan ada yang stagnan, bukan, maksudnya ada yang kelihatannya kayak berhenti tumbuh, ada juga yang tumbuhnya vigor. Contohnya, nah ini kita punya pohon taldun kita nih yang tumbuhnya cukup cepat ya. Dia pokoknya pohon pertama yang udah nyampe ke atas. Nanti kalau dia udah mentok, batangnya udah agak coklat, kita rebahkan. Nah ini kan dia vigor karena dia pertumbuhannya terfokus ke satu titik. Beda sama pohon kita yang ini dia ruwet banget ya. Dan pertumbuhannya itu lambat gitu dia. Kelihatan tuh gak begitu jelas. Ini dia daunnya juga kecil-kecil gitu. Ternyata dia bukan stagnan, tapi dia mecahin but-but yang tunas-tunas yang kita nggak mau tumbuhkan lah gitu. Jadi kan kita kan pelihara nih banyak cabang untuk pembesaran batang, tapi ternyata dia nih contohnya kayak begini ya. Ini kan salah satu yang nggak kita butuh gitu. Ini dia bercabang dan dari cabangnya ini keluar cabang lagi gitu. Ini udah kita hentikan tumbuhnya di awal, tapi masih tumbuh lagi. Nah ini yang harus kita kontrol, ini harus kita buang terus. Nah kalau misalnya teman-teman gak mau ribet, langsung aja tunas airnya dipatahin, dan ini nih batnya ini boleh dilukain. Nah, jadi dia nanti nggak sprout dari situ. Kalau dia sprout dari situ, nanti dia fokus tumbuhnya ke sini lagi, bukan ke atas. Nah, jadi kita hanya simpan beberapa daun untuk pembesaran batang ya. Ini semua batnya kita rusak karena memang kita nggak butuh ini, kita nggak butuh cabang dari sini. Ini juga akan kita buang semuanya. Oke, dari batang utama ini kalau keluar cabang kita boleh pelihara, kita simpan 5-9 daun. Setelah itu nanti dari cabangnya itu kita boleh, kalau dia bercabang lagi, boleh kita simpan seenggaknya bolehlah 2 daun aja gitu. Karena kalau enggak nanti pertumbuhannya lari kemana-mana gitu, dan sayang nanti nutrisinya. Itu jauh lebih baik daripada teman-teman buang sulur ya. Tapi buang tunas-tunas yang nggak kita perlukan. Ini kita simpan hanya untuk pembesaran batang. Nanti kalau misalnya dia udah di pembuahan pertama, ini langsung kita buang semua. Jadi dia cuma 1 batang gitu aja ke atas. Ini kita agak unik ini. Kita pakai patahan ya. Ini semuanya kayak gitu ya. Kita buang tunas air yang keluar dari tunas air. Kayak gitu juga. Pokoknya teman-teman ingat aja dari cabang utama itu, kalau dia nanti keluar tunas air kayak begini, ini kita pelihara 7 ruas aja, dan setiap ruasnya itu kalau bercabang pelihara 2 daun aja gitu, biar nanti teman-teman nggak ada kebanyakan tunas air yang harus dipangkas rutin tiap minggunya gitu. Nanti itu jadi menghemat waktu perawatan, sama yang paling penting pertumbuhan pohon punya teman-teman tuh sesuai kayak yang direncanakan gitu. Makanya jadi nanam tuh jangan ditumbuhkan dulu baru direncanain. Jadi memang dari awal tuh udah ada gambaran gitu untuk teman-teman akan buat dia teralis atau ke atas gitu loh. Bingung ya antara para-para atau pergola bilangnya apa. Sebenarnya ke atas tuh pergola ya bilang. Ini daun-daun yang tua nggak apa-apa. Daun-daun yang maksudnya agak jelek tuh nggak apa-apa, disimpan masih bisa fotosintesis. Kecuali tengah-tengahnya udah rusak. Nah ini kayak gini ruwet banget ini. Kita buang aja langsung, jangan sayang-sayang, kita mau numbuhin ke atas. Oke.
semua tunas air yang ada di tunas air, kita sisakan 2 daun aja. Nah ini kayak gini juga nih, ini kan dia dikit lagi mau sprout nih, padahal ini bukan cabang yang kita rencanain, jadi langsung aja kita buang. Tapi kalau teman-teman lihat, wah ini bagus nih, kayaknya mau di grafting aja, diambil entrestnya, ya nggak apa-apa, silakan. Teman-teman yang jual entrest juga biasanya begitu kok, cuman kita nih kebetulan nggak jual entrest. Oke, setelah kita lakukan pembatasan daun, ini semoga nanti tumbuhnya bisa langsung sesuai kayak yang kita mau ya, langsung tumbuh ke atas. Semua yang ke atas, ini sorry ya kalau gelap, tapi pokoknya poinnya sama sih. Kayak ini kan, ini udah kita pernah buang, masih ada lagi, ini kita buang lagi. Oke, setelah pembatasan jalur nutrisinya ini, nanti kita, maksudnya jalur pembagian nutrisinya ini nanti kita ikat lagi ke atas biar dia tumbuh ke atas. Kalau tumbuh ke atas tuh lebih cepet ya daripada tumbuh ke samping. Nanti kalau misalnya dia udah bagus ke atas, baru nanti di atas udah dibentuk tersiernya. Nah kalau teman-teman berani pakai cara ekstrim, nih kita ada cara yang ekstrim juga nih. Ini kita pohon Everest ya. Ini Everest kita, dia kita botakin nih. Ini tadinya dia ada banyak nih, ada cabang-cabang kecil gitu. Ini kita botakin, ini ada bekas potongnya. Sorry blur. Ada bekas potongnya, ini juga ada bekas potongnya. Tunas airnya kita buang dengan harapan nanti ini batnya ini bisa pecah, terus kita jadiin sekunder ya, jadi mau double cordon. Nah untuk yang satunya lagi, cabang yang sebelah kiri ini tadinya sama kayak yang cara pembesaran batang, kita sistemnya kita sisakan dulu sekitar 5 daun di setiap tunas airnya. Habis itu nanti kalau misalnya dia keluar daun, kita kurangin, kita batasin. Pokoknya kita bikin tunas batnya tuh gemuk dulu. Kalau kita cari tunas bat yang ada ke atasnya, contohnya kayak gini lah nih ya. Nah ini dia baru kita pangkas semalam nih ya, ini dia udah langsung terbelah. Karena memang kita sekitar, waktu kita baru pindahin itu 1 minggu langsung kita batasin 5 daun. Kita nggak jelasin sih, nggak bikin videonya juga. Tapi sistemnya kayak gitu ya, kita batasin setiap tunasnya itu 5 daun kayak yang tadi. Kemudian percabangannya itu juga kita batasin dari tunas air itu, kalau misalnya dia keluar cabang kita simpan 2 daun aja gitu. Nah itu kita rawat terus sampai dia nanti batnya udah cukup besar, baru dia langsung kita buang semua tunas airnya, semua daun-daunnya gitu loh. Jadi kalau misalnya di gini nih, di satu tunasnya ini masih ada sisa daunnya, ya daunnya biarin, yang penting tunas airnya udah dibuang aja ya. Ini kalau gini nanti ini udah bisa dibilang cepet nih sproutnya, karena dia treatmentnya udah dijelasin ya, kayak cara pembesaran batang. Sebenarnya kita cara pembesaran batang, tapi sekaligus juga cara untuk memecahkan butnya. Oke, jadi ini videonya sebenarnya komplit sih, kalau bisa dibilang. Mungkin kita nggak bikin mendetail ya, tapi kita cara numbuhin biar dia tumbuh ke atas udah dijelasin di awal. Maksudnya biar numbuhnya fokus ke satu titik ya, sistem axle and brake ya. Terus ini juga cara mecahin bootnya dia tanpa kita harus pakai Dormex ya. Ini cara mecahin tunas ini nih, biar kita bisa bikin sekunder tambahan ya. Jadi sebenarnya sistemnya semuanya ada di ya cara axle brake-nya aja. Oke teman-teman ya, semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga ini cepat sprout dan biar nanti bisa tumbuh vigor semua tunasnya. Oke.
Thank you. Dan jangan lupa kontrol hama. Ini hama nih.